Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahol. Ya, seperti biasa, sebelum nonton video kali ini, mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari banyak sekali orang atau pasien terkait kondisi kesehatan telinganya. Salah satunya adalah, dok, apakah gendang telinga yang lubang itu bisa menutup dengan sendirinya? Oke, akan kita bahas, kita kupas mulai dari penyebab gendang telinganya bolong itu apa, dan kondisi apa yang bisa gendang telinga menutup sendiri, kondisi apa yang gendang telinga tidak bisa menutup dengan sendirinya, dan apa solusinya untuk gendang telinga yang sudah lubang yang tidak bisa menutup secara alami. Oke, kita tahu bahwa gendang telinga merupakan satu bagian yang sangat penting pada organ telinga kita, karena itu membatasi dunia luar dan organ telinga tengah atau yang lebih dalam lagi. Ya, kalau itu berlubang, otomatis tidak ada sekat lagi antara dua dunia itu. Nah, sangat penting sekali untuk proses pendengaran kita ya. Jika gendang telinga ini pecah atau rusak, maka tentu teman-teman akan mengalami suatu gangguan pendengaran. Ya, mulai dari telinga terasa gemerbek kah, apakah penurunan pendengaran ya. Kemudian mungkin mendengarkan suara yang berdesis, atau kadang-kadang juga bisa menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman pada telinga. Nah, gendang telinga yang pecah umumnya bisa diatasi dengan pengobatan yang tepat dan tuntas. Ya, misalkan kondisi radang telinga tengah yang akut atau otitis media akut, ya, baik anak-anak maupun dewasa, terutama pada anak-anak yang sangat sering sekali batuk pilek yang menyebabkan radang telinga tengah yang akut. Biasanya gendang telinga yang bocor akan bisa menutup dengan sendirinya. Kemudian pada beberapa orang biasanya mengaku bisa membaik dengan sendirinya. Lantas apa saja ya gendang telinga yang pecah yang bisa sembuh sendiri? Oke. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien adalah, apakah gendang telinga yang pecah atau berlubang ini bisa sembuh dengan sendirinya? Ya, sekali lagi, bahwa suatu gendang telinga yang pecah atau istilahnya adalah perforasi membran timpani ini terjadi ketika selaput gendang telinga mengalami robekan atau berlubang. Ya, mulai dari trauma, misalkan benturan, misalkan dipukul kepala bagian sisi samping, ya, itu bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga. Nah, gendang telinga yang lubang karena trauma dan karena infeksi biasanya berbeda bentuknya. Kalau karena trauma biasanya robeknya tidak beraturan tepinya, tapi kalau karena infeksi biasanya tepinya beraturan, bulat, biasanya seperti itu. Nah, ada banyak hal ya selain itu juga yang bisa menyebabkan gendang telinga yang pecah. Yang paling sering adalah riwayat radang telinga tengah atau otitis media, terutama yang kronis ya, yang tidak disembuhkan dengan tuntas. Ya, mungkin dulunya waktu anak-anak, waktu telinganya keluar cairan, dipikirnya biasa saja, ternyata tanpa disadari, tanpa diketahui oleh pasien, pada saat sudah dewasa mengeluhkan gangguan pendengaran, ternyata gendang telinganya sudah lubang. Dan kadang-kadang lubangnya juga bervariasi ya, ada yang 30%, 50%, bahkan ada yang hampir 100% berlubang juga ada. Nah, sekali lagi bahwa ada beberapa kondisi di mana gendang telinga bisa menutup sendiri dan tidak ya. Salah satu gendang telinga yang bisa menutup sendiri adalah radang telinga tengah yang masih akut, terutama pada anak-anak atau otitis media akut ya, mulai stadium hiperemis dilanjutkan perforasi ya, supurasi, perforasi, kemudian
nanti berujung pada stadium resolusi dengan gendang telinga menutup secara alami. Sekali lagi, bila misalkan teman-teman yang punya anak atau teman saudara mengalami keluar cairan dari telinga, tolong jangan disepelekan. Sekali lagi, jangan sepelekan, harus segera berubah. Cari pengobatan yang terdekat, ya, konsultasikan supaya bisa dilihat, ya, dinilai kondisi gendang telinganya. Sekali lagi, apabila kondisi masih akut, lubang gendang telinga masih kecil, masih bisa menutup dengan sendirinya dengan pengobatan yang adekuat. Tetapi bila tidak adekuat pengobatannya, lubang pada gendang telinga akan bersifat permanen. Di mana apabila lubang gendang telinga permanen, maka akan menyebabkan infeksi yang berulang. Dan infeksi yang berulang ini akan menyebabkan penurunan pendengaran sedikit demi sedikit, sampai dengan teman-teman merasakan benar-benar telinganya sangat-sangat terganggu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mengalami pecah gendang telinga atau gendang telinga yang lubang, sekali lagi, apabila yang saya sampaikan tadi, bahwa gendang telinga yang lubang bisa menutup dengan sendirinya, sekali lagi tidak semuanya, ya. Sehingga pada kondisi di mana gendang telinga yang masih lubang, ya, bukan berarti teman-teman terus diam, terus ditunggu kemudian bisa nutup sendiri. Tidak, sekali lagi harus dicari tahu penyebabnya. Sehingga biasanya dokter akan menyarankan di saat gendang telinga yang masih berlubang, untuk pasien menjaga supaya telinganya tidak kemasukan air, ya, apalagi berenang, itu sangat dilarang sekali, karena air yang masuk ke telinga bagian tengah atau dalam melewati gendang telinga yang lubang akan berpotensi menimbulkan infeksi yang berulang. Sehingga sekali lagi, pada kondisi telinga atau gendang telinga yang berlubang, supaya untuk sementara waktu bepergian, misalkan untuk berenang atau mungkin bepergian jauh atau naik pesawat, itu harus dihindari, karena kondisi tersebut bisa memperberat kondisi atau memperlambat proses penyembuhan gendang telinga. Nah, misalkan nih, Dok, kalau gendang telinganya memang sudah permanen, tidak bisa menutup dengan sendirinya, solusinya bagaimana, Dok? Oke, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan oleh dokter, ya, tergantung sekali lagi tujuannya apa, ya. Misalkan kondisi gendang telinga yang kemudian infeksi, biasanya nyeri, ya, biasanya kita berikan obat pereda nyeri dan beberapa obat antibiotik untuk infeksi pada saat radang telinganya itu sedang aktif. Kemudian bagaimana, Dok, caranya untuk gendang telinga yang sudah lubang permanen tidak bisa nutup secara alami? Ada dua teknik untuk menambal gendang telinga, ya, bukan hanya ban kendaraan aja yang bisa ditempel, tapi gendang telinga yang lubang bisa ditempel. Ada dua teknik, yaitu teknik yang tanpa operasi dan operasi. Teknik yang tanpa operasi istilahnya kita adalah paper patch. Oke, jadi patch ini berfungsi untuk menumbuhkan jaringan gendang telinga yang lubang secara alami, ya. Pastikan kondisi infeksinya sudah reda, ya. Setelah reda, biasanya kita sarankan 3 bulan, karena kalau belum 3 bulan belum cukup aman untuk melakukan penambalan gendang telinga. Jadi gendang telinga yang lubang kita lukai dulu dengan beberapa obat, kemudian diberikan suatu gel penumbuh jaringan dan dipasanglah paper patch untuk menghantarkan pertumbuhan jaringan dengan tujuan gendang telinganya menutup. Nah, biasanya tidak semua yang lubang yang bisa di paper patch, ya, hanya kondisi tertentu, misalkan kalau nggak 20-30% itu masih memungkinkan untuk dilakukan paper patch. Nah, apabila sudah lebih dari 30% gendang telinganya lubang, bisa ditambal dengan teknik timpanoplasti. Jadi timpanoplasti nanti suatu teknik operasi untuk menambal gendang telinga yang diambilkan bahan gendang telinganya dari suatu lapisan tipis atau fascia temporalis profunda, ya, tipis menyerupai gendang telinga, dengan menggunakan teknik operasi bius total. Kemudian biasanya nanti irisannya dari balik daun telinga, ya, di belakang daun telinga, jadi tidak nampak hasilnya, nanti akan nggak nampak dari luar, ya.
Dan ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis THT dan terkhusus dokter konsultan otologi. Oke, sehingga dengan gendang telinga yang sudah ditempel akan mengurangi risiko berulangnya infeksi atau rekurensi, sehingga diharapkan dengan meminimalisir terjadinya vokal infeksi atau infeksi berulang akan menghindari teman-teman terjadinya gangguan pendengaran di masa yang akan datang. Semoga informasi tema kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gahor.